warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tabbim bil khairi fatahi alim bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan pelajaran kita ya di masih di Al-Munir. Sahlawai sudah selesai belum waktu kemarin itu ya? Kita sampai khobar, Ustaz. Oh, ngebahas tentang khobar ya. Sebentar. Khobar ya. Sebentar saya loading dulu ini filenya. Masya Allah, sebentar. Khobar, khobar. Ini ya mubtada khobar. Mubtada sudah, sekarang khobarnya. Mubtada isim mausul sudah juga ya. Sekarang khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khobar itu adalah pelengkap atau penyempurna ya untuk mubtada. Gitu. Jadi kalau ada khobar berarti mubtada sudah klop gitu, mubtada khobar sudah jadi jumlah mufidah atau kalimat sempurna gitu. Ya. Nah, khobar ini dibagi ke dalam beberapa model. Yang pertama khobar mufrad ya. Khobar mufrad itu bukan isim mufrad. Khobar mufrad itu khobar yang tunggal, yang satuan kata gitu. Itu namanya khobar mufrad. Bahan dasarnya bisa isim mufrad, bisa mutsanna, bisa jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan seterusnya. Jadi khobar mufrad itu khobar yang tunggal, khobar yang satuan kata gitu. Itu namanya khobar mufrad. Nah, seperti misalnya atau dalam pengertian yang lebih formal, khobar mufrad itu khobar yang bukan jumlah, ya bukan berupa anak kalimat gitu ya, ataupun bukan jar majrur dan dzaraf gitu. Itu namanya khobar mufrad. Seperti al-muslimu, orang muslim itu salihun adalah orang yang saleh. Ini khobar mufrad yang bahan dasarnya isim mufrad gitu. Al-muallimani, dua orang guru itu mahirani, dua-duanya mahir. Ini adalah jenis khobar mufrad, khobar satuan kata gitu. Bahan dasarnya musanna gitu. At-tullabu muhadzabuna, murid-murid mereka sopan. Ini khobar mufrad, bahan dasarnya jama' mudzakkar salim. Mafhum? Mafhum ya ikhwan, khobar mufrad. Berarti khobar ini enggak membuat khobar ini hanya khusus khobar ya, enggak ada wali mubtada gitu ya. Khusus apa? Ini khusus khobar tidak jauh dengan mubtada gitu ya. Ini mubtadanya al-muslimu salihun, Oh, al-muallimani mahirani, at-tullabu muhadzabuna gitu. Ini mubtadanya. Nah, khobarnya dalam bentuk satuan. Katanya itu cuma satu aja khobarnya. Tidak rangkaian kata gitu. Nanti khobarnya itu bukan rangkaian kata. Gitu. Jadi cuma satu kata saja ini khobar. Solihun khobar. Satu kata saja. Ya, khobarnya terbuat dari isim mufrad. Solihun. Gitu.
Al-Mahirani, khobarnya cuma satu, Mahirani. Itu namanya mufrad, khobarnya cuma satu saja. Nah, terbuat dari musanna, Mahirani. Muhadzabuna terbuat dari jamak muzakkar salim. Gitu. Ya, sebelah Kak. Afwan. Itu Yang di namanya depan, khobar mufrad. yang di depan ini harus apa ini? Ma'rifat ya Ustaz ya. Umuman, secara umum harus ma'rifat. Gitu. Jadi kaidah umumnya mubtada itu harus ma'rifat. Gitu. Nanti jadi kalau kaidah umum itu ma'rifat. Nah, berarti kalau mau bikin khobar dari nakiroh harus ada musawwignya, harus ada penyebabnya gitu. Jadi ada kurang lebih 10 ya sebab khobar itu nakiroh. Nanti di nahul lanjutan. Tapi secara umum khobar itu ma'rifat gitu. Jadi kalau mau nakiroh kita harus menghadirkan alasannya gitu. Gitu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi ya mubtada'nya itu ma'rifat afwan. Nah, kalau khobar nakiroh. Nah, yang kedua khobar berupa jumlah ismiyah. Khobar berupa mubtada khobar gitu. Nah, ini anak kalimat bukan satu kata tapi dua kata mubtada plus khobar. Fatimah tuh abuha bapaknya itu adalah alimun orang alim. Fatimah bapaknya adalah orang alim. Afwan sebentar. Contoh ya. Fatimah, koma kalau bahasa kita lah Fatimah, koma bapaknya adalah orang alim. Nah, bapaknya mubtada, orang alim itu khobar. Nah, mubtada khobar ini adalah khobar dari Fatimah. Jadi berupa anak kalimat abu mubtada, haknya mudhof ilaih, alimun adalah khobar. Gitu. Ini model jumlah ismiyah. Khobar yang terdiri dari mubtada khobar. Ya. Contoh lagi. Al-muslimuna umat Islam. Ya. Himmatuhum. Ya. Cita-cita mereka adalah ridwanullahi, ridhonya Allah. Himmatunya mubtada. Humnya mudhof ilaih. Ridwanunya khobar. Gitu. Allah mudhof ilaih. Nah, mubtada khobar ini adalah khobar dari al-muslimuna. Gitu. Nah, dalam mubtada khobar, dalam khobar yang berupa mubtada khobar, harus ada domir yang kembali ke mubtada. Abuha, hanya kembali ke Fatimah. Gitu. Himmatuhum, humnya kembali ke al-muslimuna. Jadi khobar berbentuk mubtada khobar. At-talibatani, dua santriwati itu, kitabahuma, kedua kitab mereka berdua jadi dani, dua-duanya baru. Kitabahuma mubtada jadi dani khobar. Al-aqlamu, pulpen itu, se'ruha harganya golin mahal. Syi'ru mubtada, haknya mudhof ilaih, golin khobar.
Mubtada khobar ini adalah khobar dari al-aqlamu. Abu Usmana, bapaknya Usman. Ibnuhu Qadin, anaknya adalah seorang Qadi. Gitu. Jadi khobar berupa mubtada khobar. Gitu. Ini saya kasih contoh lagi ya, kita bikin. Nah, hmm. Contoh misalnya Zaidun, kita bikin mubtadanya dulu. Zaidun, Zaid itu misalnya rumahnya, baituhu, rumahnya luas. Wasi'un. Zaidunnya mubtada. Ini mubtada. Nah, baitu ini mubtada, ya rofa ya, isim mufrad dan rofanya dhamma dan dia mudhaf. Hu-nya mudhaf ilaih. Ya, hu-nya mudhaf ilaih dhamir muttasil ya, mabni dhammah. Wasi'un ini khobar. Jadi baitunya mubtada, hu-nya mudhaf ilaih, wasi'un khobar. Nah, baituhu wasi'un ini adalah khobar dari Zaidun gitu. Khobar dari Zaidun. Nah, gitu. Coba satu orang ada yang bisa bikin contoh. Saya set. Hmm. Khalidun kolamuhu jadidun. Nah, Khalid pulpennya baru. Qalamuhu harus ada domir hu kembali ke Khalid ya. Jadidun baru. Nah, ini contohnya. Hu-nya nanti kembali ke Khalid. Nah, ini domir ini mengikat antara jumlah mubtada khobar ini ke si mubtada yang pertama ke Khalid. Jadi kembali ke sini. Jadi kan qalamuhu jadidun itu kan khobar yang terdiri dari mubtada khobar. Nah, khobar berupa jumlah begini harus ada domir yang nanti kembali ke si mubtada yang pertama ini. Gitu ya, betul. Ada lagi yang lain mau memberikan contoh? Silakan. Fi azam di sini. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Zaidun jariyatun zahibatun. Zaidun, ya. Jariyatuhu, pembantunya dia itu zahibatun pergi. Zahibatun pergi. Hu-nya mudhaf ilaih ya, kembali ke Zaidun. Jariyatunya mubtada, hu-nya mudhaf ilaih, zahibatunnya khobar. Pembantunya adalah orang yang pergi. Ya. Jariyah itu bisa anak perempuan, bisa pembantu perempuan gitu ya. Tamam, ada lagi? Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Khalidun zaujatuhu saniyatun. Hmm. Uh, zaujatuhu isnatan ya. Isnatan. Hmm. Isnatani. Tamam.
Hmm. Bagus. Istrinya ada dua. Istri mubtada zaujatu hu-nya mudhof ilaih isnatani khobar. Ada lagi? Itu mubtada dan khobar, khobarnya jumlah ismiyah. Ya. Sekarang khobar jumlah fi'liyah. Ini cara i'rabnya umpamanya bisa dibaca lah, gitu mudah ya. Khobar jumlah fi'liyah. Al-asatidhatu, para ustazah, yu'allimuna, mereka mengajar. Yu'allimuna, mereka mengajar. At-tullaba, pak murid-murid, ba'da subhi, setelah subuh. Yu'allimuna fi'il mudhari. Fi'il mudhari rofa ya. Alasan rofanya karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Jenis fi'il mudhari'nya fi'il 5 karena ketemu dhamir waw. Tanda rofanya nun. Yu'allimuna, mereka mengajar. Fa'ilnya dhamir muttasil waw ini, mereka. Mereka mengajar. Ini fi'il dan fa'il ini berupa khobar dari al-muallimuna, al-asatidhatu, afwan, al-asatidhatu, para guru. Asatidhatu jama' dari ustadz ya. Al-asatidhatu itu khobar jumlah. Al-mujahiduna, mujahid itu hajamu, mereka menyerang al-kuffar, orang-orang kafir, fil ma'rakati, dalam peperangan. Hajamu itu fi'il madi ya, mabni dhammah. Hajamu, mimnya dhammah, mabni dhammah. Fa'ilnya waw ini, artinya mereka, hum, dhamir muttasil. Cara i'rabnya al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in, menempati mahal rafa, fa'ilun, fa'il. Gitu. Nah, fi'il fa'il itu adalah khobar gitu ya. Itu namanya jumlah fi'liyah. Al-aqlamu, pulpen-pulpen itu saqatat, jatuh pulpen tersebut, pulpen-pulpen itu minad-durji, dari laci ya. Saqatat, saqatanya fi'il madi mabni fathah, taknya tanda muannas alamatut ta'nis, fa'ilnya dhamir mustatir yaitu dhamir hiya, dia, kembali ke al-aqlamu. Nah, fi'il fa'il ini khobar ya dari al-aqlamu. Seperti itu. Ya. Nah, model ketiga khobar berupa jar dan majrur. Jar majrur ya. Gampang kalau ini ya, gimana? Untuk yang jumlah fi'liyah itu dhamirnya juga harus ke mubtada ya, Ustaz? Harus ada dhamir yang kembali ke mubtada, baik itu pada fiilnya ataupun pada maf'ul bihnya. Nah, pokoknya di jumlah setelahnya, di khobar jumlahnya itu harus ada dhamir yang kembali ke mubtada itu. Gitu. Syukur, Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Coba bikin mubtada khobar, fi'il fa'il ya. Khobarnya fi'il fa'il. Gimana? Saya kasih soal misalnya, saya kasih mubtada misalnya al ummahatu, para ibu. Afwan. Nah, gimana? Kasih khobar yang jumlah
fi'liyah. Nah, sekarang khobar berupa jar majrur ya. Gampang ya kalau jar majrur. Al-kitabu, kitab itu fil haqibati, ada di dalam tas. Fil haqibati, di dalam tas. At-tawakkulu, tawakal itu ala Allah, kepada Allah. An-najahu, keberhasilan itu bimujahadatin nafsi, dengan memerangi hawa nafsu. Gitu. Ya, jadi si fil haqibati jar majrur ini khobar gitu dari al-kitabu. Satu paket ya jar majrur. Allah, ala dan Allahnya itu khobar. Bi kemudian mujahadatin nafsi itu khobar. Mubtada jar majrur itu. Kemudian khobar zaraf ya. Al-baitu, rumah itu, amamal masjid, ada di depan rumah, ada di depan masjid, afwan. Al-kitabu, kitab itu, kitabullahi, kitab Allah itu, fauqar rafi, ada di atas rak. Nah, gitu. Dzaraf. Abu Bakrin, Abu Bakar, wara Rasulillah, ada di belakang Rasulullah. Itu khabar berupa dzaraf ya. Apaan, Ustaz? Terus ya gimana, Ustaz? Untuk yang khobar jar majrur itu kan berarti tidak memerlukan dhamir yang ke mubtada ya, Ustaz? Apa namanya? Untuk kelas kita ini supaya lebih simpel tidak perlu pakai domir gitu, langsung saja. Tidak ada pakai domir. Untuk yang jar majrur ya. Sama dzaraf itu nggak perlu ada domir. Jadi tidak perlu ada mahdhufan dulu gitu ya. Jadi khobarnya tidak perlu pakai domir. Kitab itu ada di dalam tas. Tawakal itu adalah kepada Allah. Itu nggak ada domirnya gitu. Yang kembali ke Alkitab, ke mubtada itu nggak ada domir. Tamam. Yang dzaraf juga sama, nggak ada domirnya. Amamal masjid, fauqar raf, wara'a Rasulillah gitu. Nanti mungkin kalau sudah belajar mutamimah baru ada pembuangan itu nantilah. Gitu. Ya, afwan. Ada lagi tambahan? Nah. Terus catatan tambahannya khobar itu kalau yang dzaraf ataupun jar majrur bisa disimpan di awal ya. Namanya muqaddam. Khobar muqaddam. Khobar yang disimpan di awal. Khobar muqaddam. Ya. Kemudian ada juga mubtada muakhar ya. Mubtada muakhar. Mubtada yang disimpan di belakang. Khobar di depan, mubtada di belakang, dibalik gitu. Itu untuk jar majrur dan dzaraf. Misalnya Zaidun fil bait, bila boleh kita bilang fil baiti Zaidun. Gitu. Nah, misalnya al madrasatu, contohnya misalnya al madrasatu sekolah itu amamal masjid. Nah, ketika kita pengen menakirohkan madrasah, bisa dibalik. Amamal masjid madrasatun. Gitu, di depan masjid ada sekolah.
Gitu. Tahta syajarati, di bawah pohon ada ushbun, rumput. Rumputnya mubtada. Madrasatunnya mubtada. Zaidunnya mubtada. Nah, khobarnya itu jar majrur atau dzaraf ya. Jadi dibalik. Ini namanya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Kemudian khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Gitu. Ya. Mafhum untuk ini? Ya Ustadz, Ya. berarti apa bisa disimpulkan ya? Kalau itu mubtada'nya muakhir ya. Mubtada'nya Mm-mm. muakhir, otomatis khobarnya di depan. Nah ini Mm-mm. mubtada'nya apa itu mubtada'nya berarti nakiroh ya Ustadz ya? Bisa ma'rifat, bisa nakirah. Fil amamal masjidi al madrasatu. Amamal masjidi madrasatun. Nah, cuma kalau khobarnya nakirah begini, madrasatun gini, nggak bisa disimpan di depan. Madrasatun amamal masjidi, nggak bisa. Gitu. Tapi harus disimpan seperti ini modelnya di belakang. Tapi kalau marifat bisa al madrasatu marifat amamal masjidi atau amamal masjidi al madrasatu, bisa aja gitu. Boleh. Tapi kalau mau nakirah cuma satu bentuk. Amamal masjidi madrasatun. Tidak bisa madrasatun amamal masjidi. Gitu. Mafhum ya? Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Izin tanya Ustadz, Ya, silakan. dengan kondisi seperti ini tuh faedahnya apa ya? Di balik mubtada muakhir itu. Kenapa enggak al madrasatu amamal masjid gitu? Ada posisi amamal masjid madrasatun misal. Ya. Apa? Jadi kita ingin menginformasikan lebih ke amamal masjidnya gitu. Jadi di depan masjid itu ada madrasah. Jadi mungkin apa namanya taksis ya. Jadi eh, apa namanya lebih ke menginformasikan lebih ke amamal masjidnya gitu. Jadi contohnya misalnya amamal masjidi madrasatun, hanya di depan masjid inilah ada sekolah gitu. Kalau di depan rumah si fulan, di depan kantor si fulan tuh nggak ada sekolah. Hanya di depan masjid ini sekolahnya itu. Jadi lebih ke taksis, pengkhususan. Jadi lebih ke memberikan penekanan lebih kepada yang ditakdim itu. Seperti itu. Gitu. Kalau al-madrasatu amamal masjid. Sekolah itu yang mau kita lebih infokan. Sekolah itu ada di depan masjid. Ada juga sekolah di depan kantor, mungkin juga ada juga sekolah di mana mungkin juga. Tapi kalau kita mau mengkhususkan hanya di depan masjid itulah sekolah itu. Seperti itu. Lebih ke taksis gitu, pengkhususan. Oh, iya. Sekolah. Iya. Ada lagi tambahan? Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah ismiyah, ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar jar majrur, ada khobar dzaraf gitu. Terus itu jenis-jenis khobar. Ya. Kemudian catatan tambahannya untuk dzaraf dan jar majrur bisa dibalik khobarnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut latihan? Silahkan di Eropa ya. Ustaz Darwin, silahkan. Siapa aja nih yang mau mengerjakan? Harus di absen kayaknya, Ustaz. Kalau nggak di absen, diem. Gitu. Mungkin sedang sibuk sebagian. Baik, Ustaz. Ya.
Ustaz Abdi. Enggak, Ustaz Abdi ada. Ada Ustaz. Ah, ya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Aku Ami Mustafa. Aku Ami Mustafa Tobibun. Ya, gimana? Silahkan. Ya. Saudara dari pamannya Mustafa adalah seorang dokter. Gimana Ustaz? Jumlah, Ustaz. Satu-satu dulu dari akunnya dulu. Aku itu Aku Sebagai apa akunya, Ustaz? isim Ustaz ya. betul. Kedudukannya sebagai apa? Dia aku Ami mubtada. Mhm. Terus lengkapi. Ya isim mufrad. Mhm. Tanda Bukan isim mufrad. Aku, abu, aku, hamu, famu. Isim apa? mutanna Ustaz. Bukan. Isim apa? Isim Yang lain gimana? Isim apa? Zakar Salim. Bukan. Asmaul khamsah. Lima, Ustaz. Isim 5. Asmaul khamsah atau isim 5. Gitu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Isim 5 tanda rafa'nya gimana? Pakai apa? Ustaz. Wow Ustaz. Wow. Terus lanjutkan. Ami dia khobar Ustaz ya. Bukan. Kalau khobar gini, saudara adalah paman. Kalau itu khobar. Oh gitu. Jadi dia bukan khobar. Paman. Saudara dari paman. Saudaranya paman Mustafa. Saudara dari pamannya si Mustafa itu adalah dokter. Ini khobarnya adalah dokter. Gitu. Tapi kita harus menyelesaikan i'rab 3 ini sebelum ke khobar tabibun ini. Aminnya berarti jadi apa? Jadi maksudnya gimana Ustaz? Kedudukan. Dia mudhof bukan sih Ustaz ya? Iya, akhunya mudhof. Amiknya apa? Dia mudhof ilaih. Mudhof Dia ilaih. berarti jar Ustaz ya. Jenis isim. Majrur. Jenis isimnya apa? Jenis isimnya sama Ustaz ya. Isim mufrad. Isim mufrad Ustaz. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya kasroh. Kasroh dan dia juga mudhof gitu. Mudhof. Berarti Mustafanya Mudhofun ilaih. mudhof ilaih jar jenis isim. Jenis isim Mustafa. Isim apa? Muzakkar salim.
Mudzakkar salim harus ada una atau ina belakangnya. Isim apa? Yang lain isim apa? Yang lain? Maksur. Isim maksur, isim yang ada alifnya di belakang. Nah, nanti antum murojaah di pelajaran awal itu di Al-Munir 2 ada 9 model ya isim. Ada tambahan kalau di Al-Munir 1 kan 5 ya, isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Terus kalau di yang kedua ini ada isim maksur, ada isim mankus, ada isim lima, ada isim ghair munsharif gitu. Baik, syukran akhi. Tabibun ya kabarnya. Banyak terlewat. Ya, nggak apa-apa. Mustafanya dari tanda jarnya kasroh muqaddarah ya, karena dia isim maksur. Baik, berikutnya silakan, Ustaz. Ustaz Ahmad Fakhrul. Ustaz Ahmad Fakhrul. Ustaz, Ya, orang soleh itu selamat. Yanju itu selamat ya. Yanju as-salihu fid ini di dunia akhirat. Silakan. yanju fi'il mudhari. Rafa nasab atau jazam? Rafa. Jenis mudhari'nya apa? Jenis mudhari apa? Di akhir. Bukan. Itu ada huruf madnya di depan. Ada waw, yanju. Yanju, apa namanya? Fi'il 5, Ustaz. Kan, mu'tal Mutal akhir. akhir. Kalau di belakangnya ada huruf ilat. Huruf ilat itu diantaranya huruf mad kan, waw alif ya. Yanju, yarju, yad'u. Itu mu'talnya waw. Huruf ilatnya waw. Nah, sudah tahu nih jenis fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Sekarang kita lihat tanda rofaknya apa? Mu'tal waw ini. Dihilangkannya nun. Tidak ada nunnya dari awal juga itu. Itu bukan fi'il 5. Kalau ada nunnya itu fi'il 5. Apa tanda rofaknya? Tanda rafa'nya Dhammah muqaddarah. Gitu, dhammah muqaddarah. Terus lanjut as-salihu. as-salihu fa'il Terus marfu', terus alamat rafa'nya dhammah, terus isim. li'annahu isim mufrad. Terus Fi harfun jar, Mm-mm. ad-daraini majrur, Terus jar, Mhm. alamat jarnya Jenis isimnya apa? Daro ini. isim musanna Tanda jarnya kasrah. musanna, tanda jarnya apa? Ya. Ya, gitu. Jadi kita tahu jenis isim, kita tahu jenis fi'il mudhari untuk menentukan tanda i'rabnya. Kalau tidak hafal kita harus bikin tabel. Dilihat gitu. Jadi nanti lama-lama hafal gitu. Jadi perlu ada sedikit tambahan pekerjaan bagi kita bikin tabel di kertas HVS gitu ya. Bisa kita bawa terus pas pelajarannya. Gitu. Baik, syukran. Di sini tidak ada mubtada khobar ya, ini jumlah fi'liyah. Gitu. Lanjut silakan Ustaz Arwin. Ustaz Ardi. Ardi Riksa, ada Ustaz Ardi? Hadir, Ustaz, insyaallah. Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-ustadzani yu'allimani binasyatin. Di bawah ya? Al-ustadzani itu musanna, Ustaz. Betul, kedudukannya dulu sebelum ke musanna. Posisinya sebagai apa? Ustaz. Ya sebagai mubtada, Ustaz. Mubtada gitu. Terus kalau mubtada i'rabnya rafa nasab atau jar? Mubtada itu nasab. Hmm, mubtada Ustaz. harus rafa. Insyaallah, Ustaz. Ya. Mubtada rafa. Jenis isim apa? Jenis isimnya? Musanna ya? Tanda rafanya apa? Alif. Ya. Itu sudah selesai. Sekarang yu'allimani, dua-duanya mengajar. Yu'allimani. Khobar, Ustaz. Fi'il mudhari. Yu'allimani. Yu'allimani itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya jenis apa, Ustaz? Fi'il mudhari jenis apa? Fi'il mudhari itu pokoknya tipsnya ya, kalau kita lihat di kitab ada fi'il mudhari, harus tentukan jenisnya. Jenisnya yang pertama apakah sahih akhir atau mu'tal akhir atau fi'il lima atau mudhari ketemu nun perempuan banyak, nun niswah, atau fi'il mudhari ketemu nun taukid gitu. Jadi ada 5 model fi'il mudhari. Kita harus tentukan dulu gitu. Ini jenis apa mudhari'nya, Ustaz? Mu'tal akhir, Ustaz. Bukan, fi'il lima. Fi'il lima. Ya. Fi'il lima itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan domir alif. Ini alif. Fi'il lima itu kan fi'il mudhari, nanti dilihat lagi di bukunya, bertemu dengan 3 domir. Wawu, alif, ya. Fi'il mudhari. Coba Ustaz Ardi tasrifkan ini ya. Saya keluarkan dulu. Afwan. Saya bikin dari huwa ya. Huwa. Huma. Hum. Hiya. Afwan. Huwa, huma, hum, hiya. Huma. Hunna ya. Anta. Antuma. Antum. Terus anti. Antuma. Ini sedikit lagi. Antunna. Antunna, mereka perempuan banyak. Ini saya buang dulu. Terus ana. Terus nahnu. Dari huwa dulu, yu'allimu, ini fi'il mudhari. Huwa yu'allimu. Yu'allimu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana Ustaz Ardi? Yu'allimu. Amir mustatir. Amir mustatir huwa. Terus untuk huma yu'allimu jadi apa? Yu'allimu, yu'allima ya apa? Yu'allimani. Yu'allimani. Mana fa'ilnya?
alif ini. Alif. Nah, karena ketemu alif, berarti fi'il 5. Jadi fi'il 5 itu fi'il yang ketemu waw, alif, ya, domir ya. Kata ganti waw, alif. Alif ini artinya huma, dia berdua alif ini. Yu'allimani, dia berdua mengajar. Umpama kita misalnya sedang menerjemahkan nih. Misalnya kita sedang mengajar Quran, kita di depan Bapak Ibu misalnya, kita bilang yu'allimani, dia berdua mengajar. Terus ada yang tanya, dia berduanya didapat dari mana Ustaz? Itu alif ini. Alif ini artinya huma, dia berdua. Nah, ketemu domir alif berarti disebut fi'il 5. Kalau hum gimana Ustaz Ardi? Yu'allimuna Yu'allimuna. yu'allimuna. Ini ketemu waw. Waw ini hum. Nah, berarti ini namanya fi'il 5. Kalau yu'allimu ini bukan fi'il 5. Tidak ada domir alif wawiyahnya. Kalau hiya, yu'allimu, yu'allimani, yu'allimuna, hiya tu'allimu. Belum hafal tasrifan ini, Ustaz? Belum kayaknya. Belum ya, nanti dilatih. Jadi di Al-Munir di situ ada untuk fi'il mudhari ada contoh-contoh mentasrif model begini dan latihannya dicoba dikerjakan. Fi'il madi juga ada. Itu. Sama seperti misalnya jalasa kan, fi'il madi. Jalasa, jalasu, jalasat, jalasata dan seterusnya. Fi'il mudhari kan yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna dan seterusnya. Nah, ini sangat penting sekali ya, kita harus tahu polanya dan hafal polanya untuk tasrifan ini. Karena ini yang paling banyak digunakan. Kalau kita lihat Quran misalnya itu paling banyak masalah domir muttasil ini. Seperti itu. Intinya yang namanya fa'il fi'il 5 itu fi'il yang ketemu domir waw alif ya. Yu'allimani fi'il 5 karena ketemu domir alif gitu. Fi'il 5 tanda rafa'nya pakai apa Ustaz? Fathah Ustaz. Pakai nun. Ya. Nun. Nanti lihat di tabelnya ya. Fi'il 5 tanda rafa'nya nun. Gitu. Nah, fa'ilnya alif itu domir muttasil. Nah, fi'il dan fa'il, ini kita sudah bisa katakan ini adalah khobar. Khobar berupa anak kalimat ya. Khobar berupa jumlah fi'liyah. Al-ustadzaninya mubtada. Binasyatin jar wal majrur gitu. Baik. Apaan? Ya, nggak apa-apa. Nanti banyak-banyak di murojaah saja. Silakan yang lain. Lanjut, Ustaz. Ustaz Aris. Silakan. Ustaz Aris. Ustaz Aris. Ustaz. Ya, silakan jelaskan. Hada min fadlillahi. Hada itu mubtada. Mubtada. Jenis isimnya apa itu? Oh ya. Jenis isim apa hada? Isimnya isim mufrad Ustaz. Bukan. Hada ini. Dzalika itu. Hadhihi tilka ulaika itu apa namanya? Domir. Bukan domir. Yang lain apa ini? Isim isyarah kata tunjuk. Isim isyarah itu mabni ya. Hadza berarti mubtada terbuat dari isim isyarah dan dia mabni. Tidak ada rofa, tidak ada tabel rofa nasab jarnya enggak ada. Gitu. Lanjut min. Mabni apa Ustaz? Sukun apa alif Ustaz? Mabni ala sukun. Hadza. Gitu. Lanjut min.
Gimana? Min itu mudhof ya, mudhof kalau Bukan. Kalau mudhof ilaih harus isim plus isim. Kalau ya min itu penuh. Min huruf jar. Min huruf jar terus fadli. fadlilah majrur oleh jar Fadli majrur oleh huruf jar. Ya, fadli majrur oleh huruf jar. Allahi ya khobar Ustaz. Bukan. Fadlillahi. Allahi. Yang lain jadi apa nih? Allahi. Fadlillahi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Gitu. Nah, jadi fadlinya mudhof, Allahinya mudhof ilaih. Nah, min fadlillah semuanya ini, sepaket ini, jadi apa kedudukannya? Khobar Ustaz. Khobar gitu. Hadanya mubtada. Ini namanya khobar jar majrur gitu. Karena kalau Allah tadi kan Allah katanya khobar. Nanti kita nerjemahinnya gini. Ini dari anugerah adalah Allah gitu. Jadi nggak pas terjemahnya juga gitu. Ini adalah bagian dari anugerah Allah. Gitu. Jadi pengaruh juga ke pemaknaan dalam bahasa Indonesia ya. Gitu, syukran. Berikutnya silakan. Al-alimu, orang alim itu yukromu, dia dimuliakan di negeri kaum muslimin. Ustadz Jarwanto. Ayo, Ustadz Jarwanto. Ya, Ustaz, silakan. Ya Ustaz. Enggak, Ustadz. Al-alimu mubtada Ustaz. Terus? Dia rofa karena isim mufrad. Bukan rofa karena isim mufrad. Rofa itu rofa karena mubtada. Rofa karena mubtada. Aman. Gitu. Jenis isimnya apa? Jenis isimnya isim mufrad. Isim mufrad. Tanda rofanya? Tanda rofanya adalah domah. Nah, terus? Yukramu fi'il mudhari' Ustaz. Dimuliakan. Fi'il mudhari'. Rofa nasab atau jazm? Rofa Ustaz. Kenapa bisa rofa? Karena tidak ada amil yang menjazmkan atau menasabkan. Jenis mudhari'nya apa? Sahih akhir Ustaz. Tanda rofanya apa? Domah. Terus? Fi harfu jar. Sebelum ke situ, ada fi'il. Nyari apanya kalau fi'il? Fa'il Ustaz. Fi'il harus. Yurkomu dimuliakan. Siapa yang dimuliakannya? Al-alimu. Dhamirnya ke alim Ustaz. Berarti nyari apa? Fi'il setelah nyari dhamir. Sebagai apa kedudukan domirnya? Domirnya domir huwa, kan? Sebagai apa? Sebagai apa huwanya kedudukannya? Sebagai fa'il Ustaz. Ini pasif nih. Yukromu dimuliakan. Kemarin udah Ustaz tuh pengganti fa'il Ustaz. Tuh. Naibul fa'il ya berarti. Naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il itu domir huwa yang tersimpan pada yukromu. Nah, itu sudah jadi khobar dari al-alimu gitu. Sekarang lanjut fi-nya. Fi huruf jar Ustaz. Terus bilati majrur. Alamatul jarnya adalah kasroh karena dia isim mufrad. Dan dia sebagai mudhof ya Ustaz. Ya. Al-muslimin. Al-muslimina mudhof ilaih Ustaz. Terus kedudukannya sebagai mudhof ilaih fan nasab atau jar mudhof ilaih? Jar Ustaz. Jenis isimnya apa? Jenis isimnya adalah mudzakkar salim. Tanda jarnya apa? Iya Ustaz. Iya, betul. Syukran Ustaz. Ya. Nah, gitu. Berikutnya silakan. Ustaz Indra.
Enggak, Ustaz Indra. Ustaz Indra, silahkan. Ya. Al-kafiru mubtada. Marfu, tanda Terus. rafa'nya dhammah. Yu'adzabu. Yu'adzabu itu fa'il mudhari sahih akhir. Tanda di itu marfu karena tidak ada amil yang menasabkan dan menjazmkan. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Karena dia sahih akhir. Ya. Terus Bi harfun jar. Sebelum ke situ ada fi'il, kita nyari apa? Iya, nyari fa'il, Ustaz. Itu pasif, yu'adzabu. Nyari apa? Berarti naibul fa'il, Ustaz. Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya itu dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Kembali ke al-kafiru. Iya, terus Bi harfun jar, kasbi itu apa? Isim majrur karena harfun jar. Itu dhamir muttasil, Ustaz. Kedudukan sebagai pahimnya dhamir muttasilnya. Kedudukannya apa? Karena kasbinya dari mudhaf, himnya itu mudhaf ilaih. Iya, betul. Terus fi harfun jar, ad-dunya itu apa namanya, isim majrur karena harfun jar. Tanda jenis isimnya apa? Dunya. Jenis isimnya Mustafa. Ya, musanna saja. Bukan. Kalau musanna itu ani, muslimani, salihani. Berarti apa nih? Yang di alifnya belakangnya Mustafa, Al-Huda, Fata. Isim mangkus. Bukan, isim maksur. Pokoknya kalau belakangnya alif isim maksur, belakangnya ya isim mankus gitu. Jangan dimix ya isim mansur nanti. Maksur sama mansur. Mankus sama maksur ya. Tuh. Tanda jarnya apa? Sudah tahu tuh isim maksur. Tanda jarnya apa namanya tuh? Aduh, saya lupa. Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah ya? Ya, betul. Kalau itu khobarnya mana? Al-kafiru ini. Khobarnya itu jumlah fi'liyah, Ustaz. Yu'adzabu Iya. dunya. Betul, jumlah fi'liyah. Boleh kita khobar katakan semuanya ini boleh. Karena bikas bihim fidunya kan muta'alaq dengan yu'adzabu ya. Nah, gitu. Tapi jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya. Betul. Baik, syukran Ustaz Indra. Afwan, Ustaz. Berikutnya, bahasa Arab ada di hadapanmu. Baina yadak itu kalau secara bahasa itu kan di antara kedua tanganmu, tapi maksudnya di hadapanmu gitu, amamak. Bahasa Arab ada di hadapanmu. Silakan, lanjut Ustaz Arwin. Ustaz siapa nih? Ustaz Aji. Ustaz Aji ada, Ustaz Aji. Hadir Ustaz. Ya. Ya, silakan. Ustaz. Bismillah. Al-Arabiyatu baina yadaika. Al-Arabiyatu sebagai mubtada, dia rofa, tanda rofanya dhammah. Kemudian baina dzaraf, mansub, tanda nasabnya fathah. Iya. Yadainya sebagai apa namanya? Yadaika itu mudhof ilaih ya, Ustaz. Bainanya dzaraf, yadai.
afwan, bainanya mudhof, drop sudah ya. Mudhof, ya. Ya, Yadaikanya sebagai yadainya. mudhof ilaih. Yadainya dulu, jangan ke kaknya dulu. Oh, yadainya Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Terus, rafa nasab atau jar? Dia jar, Ustaz. Jenis isim apa? Yadai. Isimnya isim muannas ya. Bukan, muannas itu perempuan. Yadai musanna. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya musanna itu dengan iya. Kemana nunnya? Harusnya kan yada ini. Hatun dihapuskan, Ustaz. Kenapa? Karena sebagai mudhof. Iya. Terus kaknya berarti? Kaknya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih, betul. Baik, syukran. Sebentar. Berarti khobarnya mana? Khobarnya adalah zorof ya, Ustaz. Zorof, baina yadaika ini. Baina yadaik. Betul. Baik, syukran. Apa? Berikutnya. Gimana? Mau diperjelas ini yang yadaika. Ketika sebagai mudhof dibuang nun ya Ustaz ya. Jadi musanna atau jamak mudzakkar itu kalau jadi mudhof nunnya harus hilang. Ya, misalnya saya mau mengatakan tabat, celakalah. Apa yang celaka? Yada, kedua tangan. Abi lahabin. Ya. Lanjut Ustaz Arwin, bagian siapa? Mau mengerob ini katanya. Tabat yada Abi lahab. Tabat Ustaz ya? Ya, tabat. Ustaz Rifangi. Ustaz Rifangi boleh Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Di Eropa ya? Ya. Semuanya Ustaz? Semuanya. Bentar Ustaz. Tabat. Nah, tabatnya dulu. Dahata Ustaz Rifangi ini. Dahata, Masya Allah. Terus? Fathah. Fa'ilnya. Taknya dulu. Itu ada tak sukun. Apa itu? Tanda apa itu? Mu'anas. Tanda mu'annas, alamatut ta'nits. Mana fa'il? Fa'ilnya yada. Yada. Lanjutkan i'rabnya. Yada fa'iluhu marfu'un. Alamat rafa'nya alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Tentukan dulu jenis isimnya. Baru tahu tanda rafa'nya. Jenis isimnya apa? Isim apa ini? Mufrad Ustaz. Bukan, kedua tangan. Musanna. Iya, benar Ustaz. Tandanya apa? Kalau sudah tahu musanna, tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya alif. Alif. Nunnya kemana, Ustaz? Harusnya kan yada nih. Katanya tadi ya. Nunnya dibuang ya. Kenapa dibuang? Mudhof. Nah, karena mudhof. Sebagai mudhof. Dua tangan. Berarti abi? Itu mudhofun ilaih. Rafa nasab atau jar? Majrur. Jenis isimnya apa? Jenis isimnya isim 5. Tanda jarnya apa? Jarnya kasroh. Enggak. Isim 5 ada di tabel. Tanda jarnya apa? Jadi bingung ya. Tanda jarnya ya. Iya. Dan dia sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaih. Mudhof lagi Ustaz. Mudhof lagi. Lahabin mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Majrur alamat jarnya kasroh. Iya. Isim mufrad ya. Ini contohnya ya. Jadi harusnya kan yadani. Tapi kalau jadi mudhof dibuang nunnya. Yada abi. Nah, dibuang nun ini bukan tanda rofa, bukan tanda nasab, bukan tanda jar ya. Dibuang nun ini karena syarat mudhof. Itu nun pada kata yada ini bukan tanda i'rab. Tanda rofanya alif yada, tanda nasab jarnya ya yadai. Misalnya saya bilang qalama 2 pulpen Zaidin, Zaid gitu. Karena dia jadi mudhof.
Atau kalau nasab atau jar, qalamai. Afwan. Qalamai Zaidin. Nah, seperti itu contohnya. Ada pertanyaan lagi? Ustaz. Ya, afwan. Lanjut silakan, Ustaz. Ustaz Azam. Ustaz Azam ada Ustaz? Ya, silakan. Ya, Ustaz. Ya. Al-qadi yaqdi bil qist. Al-qadi dia sebagai isim, Ustaz. Betul. Tapi kedudukannya sebagai apa isim itu? Ya, sebagai Isimnya disimpan di depan, kedudukannya jadi mubtada. mubtada. Kalau mubtada itu rofa, nasab atau jar? Rofa. Jenis isimnya apa? Isimnya isim mufrad. Kan qadi ada iya-nya. Isim lima. Bukan, 5 itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Al-qadi. Isim apa ini? Yang lain isim apa tuh? Manqus. Sim manqus ya. Ustaz. Isim manqus ada ya-nya di belakang. Tanda rofanya isim manqus pakai apa? Oke ya. Bukan. Pakai dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya. Terus yaqdi Ya, fi'il mudhari. fi'il mudhari. Ya. Rafa nasab atau jar? Yaqdi. Rafa, Ustaz. Kenapa bisa rafa? Karena ya ketemu huruf ilat, Ustaz. Enggak ada kaitannya. Rafa sama ketemu huruf ilat. Gitu. Kenapa bisa rafa fi'il mudhari? Mudhari bisa rafa. Karena tidak ada amil yang menasabkan dan menjazmkan. Nah, itu alasannya. Jenis fi'ilnya apa? Yaqdi. Mudhari apa ini? Mu'tal akhir. Mu'tal akhir, tanda rafa'nya mu'tal akhir pakai apa? Pakai ya. Bukan. Ada tabelnya. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya tanda rafa'nya pakai apa? Yang lain? Pakai apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana fa'ilnya? Kemana dengan adil? Bilqis ya, Ustaz? Bukan. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Wah. Dianya itu nggak kelihatan, terkandung kata dia. Yaqdi, dia menghukumi bil qisti dengan adil. Lanjutkan, bi apa bi? Huruf jar, Ustaz. Huruf jar. Al-qistinya? Al-qistinya mudhaf ilaih. Enggak. Kan bi huruf jar. Oh, majrur. Nah, qisti majrur. Tanda jarnya apa? Asrah. Berarti ini khobarnya mana al-qadi? Khobarnya yaqdi bilqis. Yaqdi bilqis. Jenis khobar apa yaqdi? Khobar apa lagi? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Baik, syukran. Nah itu ya, seperti itu. Mana lagi kira-kira? Yang syahro kok nggak di kasro ya, Ustaz? Syahro. Dhorof ya.
Dzaraf. Oh iya. Puasa itu di bulan Ramadan. Dia khobar dzaraf. Lanjut Ustaz Arwin. Ustaz Delphi, Ustaz Delphi, Delphi. Ustaz Delphi. Ya. Silahkan. Nanti dibantu Eropnya sama Ustaz Arwin ya. Naam Ustaz. Ustaz. Alladzi yahfadzus salata mu'minun. Alladzi isim mausul wa huwa mubtada. Yahfadzu fi'il mudhari' marfu'un bid dhammah. As-salata maf'ulun bih wa huwa nasab li'annahu jumlah mufrad. Mu'minun khabar mubtada wa huwa marfu' li'annahu mufrad. Isim mufrad Ustaz. Yahfadzu mana fa'ilnya? Yahfadzu fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke alladzi. Yahfadzus salata kedudukannya sebagai apa? Posisinya? Kedudukannya sebagai mubtada. Yahfadzus salata? Yahfadzus salata. Mubtadanya kan alladzi mubtadanya. Khabar. Khabarnya kan mukminun. Sila mausul Ustaz. Sila mausul. Silatul mausul. Tamam, betul. Syukran, betul. Itu ya, jangan lupa ya. Jadi harus lebih detail i'rabnya. Ya, lanjut Ustaz Arwin, silahkan. Ustaz Hisham. Ustaz Hisham. Nyimak Ustaz Hisham. Nyimak Kak. Sebentar Kak. Yang lain dulu. Ustaz Sabit. Yang ini ya, hadza minallah. Ini adalah dari Allah. Hadza mubtada. Min harfu jarrin mabniun ala mina harfu jarrin mabniun ala al-fathi ala sukun mabniun ala sukun Allahi ismul majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Khabarnya mana kalau gitu? Khabarnya minallahi khabar. Al-jar wal majrur dalam hal rafa sebagai khabar. Itu ya, jar majrur. Dia menempati kedudukan rafa sebagai khobar gitu. Nah, seperti itu kira-kira kita menjelaskan i'rab. Nanti ada khobar yang berbentuk anak kalimat gitu ya. Bisa khobarnya berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dzaraf atau jar dan majrur. Ada pertanyaan sebelum ditutup?
Sekarang rubah jumlah ismiyah jadi jumlah fi'liyah. Nah, silahkan. Siapa ini? Saya Ustaz atau Absen dulu aja, Ustaz. Ustaz Budiman. Kalau Ustaz Budiman mudah ini. Ya. Enggak, Ustaz. Diapain, Ustaz? Diubah ke bentuk fi'liyah, Ustaz. Jumlah fi'liyah, Ustaz. Zahaba Abdurrahman ilal masjidi li sholati. Iya, betul. Tinggal kita simpan saja di depan sini. Zahaba Abdurrahman ilal masjidi li sholati. Nah, ini sudah jadi jumlah fi'liyah. Said Arwin nomor 2, coba antum coba. Nomor 2. Al-hajjatu safarna ila Makkah lil hajj. Safarnal hajjat. Safarnal hajjatu ila Makkah lil hajj. Kalau yang standar safarat ya. Oh ya, Ustaz ya. Safarat. Safaratil hajjatu. Gitu. Kalau yang apa namanya yang masyhur safaratil hajjatu. Nah, gitu. Ila Makkah. Kecuali tadi ya lugat akalunial barogis itu yang. Tapi itu di kelas lanjutan. Nah, gitu. Lanjut nomor 3 siapa? Coba silakan Ustaz di absen lagi. Ustaz Bambang, Ustaz Bambang. Enggak, Ustaz. Wih. At-tulabu jalasu alal maqa'idi. Jalasu at-tulabu alal maqa'idi. Yang lebih tepat jalasa. Jelas. Jalasatul labu. Nah, gitu. Jadi dibuang wawu sebagai domirnya ya. Jadi tetap jalasatul labu alal maqa'idi. Ya. Lanjut nomor 4 terakhir. Lanjut Ustaz. Ustaz Al-Fatih, Ustaz Al-Fatih. Namdat lam yanjah awsimuna fit daroy. Iya. Lam yanjah ini sukun. Kemudian fa'ilnya tadi wawunya dibuang ya. Supaya mau dikasih fa'il yang zahir ini. Masya Allah, afwan. Ini ada gangguan sedikit. Dari ininya kursornya. Ini buang. Nah, langkah pertama gini. Terus yanjah ini kan jazm oleh lam ya. Tanda jazm sukun. Karena di depan ada sukun lagi kita kasrahkan. Lam yanjahidz zalimuna fid daraini gitu. Baik, cukupkan sampai di sini pelajaran. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Syukran jazakumullah khair.